Di tengah gemerlap Seoul yang dingin, takdir menuliskan kisah yang tak terduga. Seorang pemuda Indonesia, dengan hati tulus dan mimpi sederhana, merantau mencari rezeki di balik tembok pabrik yang bising. Tak pernah ia bayangkan, di antara deru, mesin dan tumpukan kardus, matanya akan bertemu dengan sepasang mata yang menyimpan lautan kesepian. Mata seorang putri konglomerat yang terkurung dalam sangkar emas. Pertemuan yang awalnya canggung, perlahan menumbuhkan kehangatan, mengikis perbedaan status yang begitu mencolok. Namun, badai prasangka dan arogansi keluarga sang putri siap menerjang, menguji ketulusan cinta yang baru bersemi. Akankah cinta mereka mampu menembus tebalnya tembok perbedaan? Inilah kisah tentang hati yang saling menemukan, diuji oleh kenyataan yang pahit, dan diperjuangkan dengan pengorbanan yang tak terhingga. Sahabat jejak romansa, cerita kali ini akan membawa kalian dalam sebuah perjalanan cinta yang penuh liku, sebuah romansa yang terjalin antara seorang pekerja keras dari negeri seberang dan seorang wanita terhormat dari keluarga berada di jantung kota Seoul. Kita akan menyaksikan bagaimana ketulusan hati mampu meluluhkan kerasnya tembok status sosial dan bagaimana pengorbanan menjadi bumbu utama dalam sebuah hubungan yang penuh tantangan. Kisah ini bukan hanya sekadar romantisme, namun juga sebuah cerminan tentang kekuatan cinta yang sesungguhnya, yang mampu memberikan harapan dan energi, semangat dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita bersama-sama hanyut dalam alur cerita ini. Cukup dengarkan dengan seksama dan biarkan imajinasi kalian menari, karena gambar pemanis. Inti dari kisah ini akan kusampaikan dengan sepenuh hati, menyentuh setiap sudut emosi yang ada. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Semoga kebaikan selalu menyertai kalian semua. Suara bising mesin pabrik di pinggiran Seoul sudah menjadi melodi sehari-hari bagi Arya. Sebagai seorang tenaga kerja Indonesia, TKI, ia harus berjuang keras demi menghidupi keluarganya di kampung halaman. Otaknya yang cerdas dan tangannya yang cekatan membuatnya cukup diandalkan di bagian perakitan elektronik. Hari itu, suasana pabrik terasa lebih riuh dari biasanya. Ada inspeksi mendadak dari jajaran direksi perusahaan. Arya berusaha tetap fokus pada pekerjaannya, tak ingin membuat kesalahan sekecil apapun. Tiba-tiba, terjadi insiden kecil di jalur produksi sebelah. Sebuah kotak, berisi komponen penting terjatuh, isinya berserakan di lantai. Semua orang di sekitar tampak panik. Di tengah kekacauan itu, Arya melihat seorang wanita berdiri terpaku, raut wajahnya menunjukkan kebingungan dan sedikit ketakutan. Wanita itu mengenakan pakaian yang sangat berbeda dengan para pekerja pabrik lainnya. Blus sutra berwarna lembut dan rok span yang elegan. Arya menebak, ia pasti salah satu dari petinggi perusahaan. Tanpa ragu, Arya menghampiri wanita itu dan mulai memunguti koropka serta komponen yang berserakan. Agassi, Gwencana? Nona, apakah Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir, meskipun jantungnya berdebar tak karuan. Wanita itu tersentak, lalu menatap Arya dengan mata bulatnya yang indah. Ada guratan kesedihan yang samar di sana. Ne Gwencana, kamsahamnida. Ya, saya baik-baik saja. Terima kasih. Jawabnya dengan suara pelan dan sedikit bergetar. Arya menyerahkan koropka yang sudah rapi kepada wanita itu. Lain kali hati-hati, Agassi. Komponen ini sepertinya cukup penting. Wanita itu menerima koropka itu. Jari jemarinya sempat bersentuhan dengan tangan Arya. Sentuhan singkat namun mampu menimbulkan sengatan aneh dalam diri Arya. Saya, Lee Ji-eun, ucap wanita itu, mengulurkan tangannya dengan ragu. Arya sedikit terkejut, namun segera menyambut uluran tangan itu. Arya, Agassi, saya pekerja di sini. Ji-eun tersenyum tipis. Terima kasih sekali lagi, Arya-si. Saya sedang melihat-lihat pabrik. Percakapan mereka terhenti saat seorang pria paruh baya dengan wajah tegas menghampiri Ji-eun. Ji-eun, apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini? Nada suaranya terdengar khawatir sekaligus sedikit marah. Ji-eun menoleh, raut wajahnya kembali tegang. Apa? Tidak ada apa-apa. Hanya sedikit kecelakaan kecil. Arya-si yang membantu saya. Pria yang ternyata adalah ayah Ji-eun, Park Jae-hyun, pemilik perusahaan ini, menatap Arya dengan tatapan menyelidik. Kamu pekerja di sini? Tanyanya dengan nada dingin. Arya mengangguk sopan. Saya Arya, Sajang Nim, direktur. Park Jae-hyun.
hanya mengangguk singkat, lalu menarik lengan Ji-eun. Ayo, kita pergi. Masih banyak yang harus diperiksa. Ji-eun sempat menoleh ke belakang, menatap Arya sekali lagi dengan tatapan yang sulit diartikan, sebelum akhirnya menghilang bersama ayahnya. Arya terdiam, masih merasakan sisa sentuhan tangannya. Ada sesuatu yang aneh dan tak bisa dijelaskan setelah pertemuan singkat itu. Siapa sangka, pertemuan tak sengaja ini akan menjadi awal dari sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan. Sejak pertemuan tak terduga itu, Arya seringkali memikirkan Ji-eun. Sosoknya yang anggun dan tatapan matanya yang menyimpan kesedihan terus terbayang. Ia tahu ada jurang pemisah yang sangat dalam di antara mereka. Namun entah mengapa, ia tak bisa sepenuhnya mengabaikan ingatan tentang wanita itu. Beberapa hari kemudian, saat jam istirahat makan siang, Arya sedang menikmati bekal nasi dan lauk sederhana di kantin pabrik yang ramai. Tiba-tiba, ia melihat Ji-eun duduk sendirian di salah satu meja sudut, tampak tidak menyentuh makanan di depannya. Arya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan ragu-ragu, Arya menghampiri meja Ji-eun. Agassi, bolehkah saya duduk di sini? Semua meja lain penuh. Ji-eun mendongak, tampak sedikit terkejut melihat Arya. Oh, Arya sih, tentu saja. Arya duduk dengan canggung. Suasana di antara mereka terasa sedikit kaku. Arya memberanikan diri membuka percakapan. Agassi terlihat tidak nafsu makan. Apa ada masalah? Ji-eun menghela napas pelan. Entahlah, Arya sih. Hanya merasa sedikit tidak enak badan. Arya memperhatikan wajah Ji-eun yang memang tampak pucat. Mungkin Agassi kelelahan. Jadwal inspeksi pasti sangat melelahkan. Ji-eun tersenyum tipis. Ya, mungkin. Tapi bukan hanya itu. Ada jeda sejenak. Sebenarnya, saya tidak terlalu suka dengan suasana formal seperti itu. Saya lebih suka melihat langsung bagaimana pabrik ini berjalan, berinteraksi dengan orang-orang yang benar-benar bekerja keras di sini. Arya terdiam sejenak, mencerna perkataan Ji-eun. Ternyata, putri seorang konglomerat ini memiliki pemikiran yang berbeda dari yang ia bayangkan. Sejak saat itu, Arya dan Ji-eun mulai beberapa kali bertemu secara tak sengaja di sekitar pabrik. Terkadang Ji-eun akan menyapa Arya saat ia sedang bekerja, atau mereka akan bertukar beberapa kalimat singkat saat berpapasan di lorong. Interaksi mereka memang tidak sering dan selalu singkat, namun cukup untuk menumbuhkan benih-benih rasa yang halus di hati keduanya. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Arya sedang berjalan menuju halte bus. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti, tepat di sampingnya. Kaca mobil terbuka, dan Arya melihat Ji-eun tersenyum dari dalam. Arya sih, maukah Anda saya antar? Arya terkejut, namun tawaran itu terdengar sangat menggoda. Ia mengangguk ragu. Di dalam mobil, suasana terasa lebih santai. Mereka bercerita tentang banyak hal, mulai dari pekerjaan di pabrik, kehidupan di Seoul, hingga impian-impian kecil mereka. Arya merasa nyaman berbicara dengan Ji-eun, seolah tidak ada tembok besar yang memisahkan mereka. Ia melihat sisi lain dari seorang putri konglomerat, sisi yang lembut, perhatian, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Tanpa mereka sadari, kebersamaan singkat itu telah menanamkan benih rasa yang diam-diam mulai tumbuh di hati masing-masing. Suatu malam, Arya mendapat kabar buruk dari kampung halamannya. Ibunya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Arya merasa panik dan putus asa. Gajinya sebagai TKI pas-pasan, dan ia tidak tahu harus mencari bantuan kemana. Di tengah kegelisahannya, ia teringat pada Ji-eun. Meskipun ia sadar betapa tidak pantasnya ia meminta bantuan pada seorang putri konglomerat, namun dalam keadaan mendesak seperti ini, ia tidak punya pilihan lain. Dengan berat hati, Arya mengirimkan pesan singkat kepada Ji-eun, menceritakan kondisinya. Ia tidak berharap banyak, namun ia hanya ingin sedikit meringankan beban hatinya. Tak lama kemudian Ji-eun membalas pesannya. Ia menanyakan kondisi ibu Arya dan meminta Arya untuk tidak khawatir. Keesokan harinya, saat Arya sedang bekerja dengan pikiran kalut, seseorang dari bagian administrasi memanggilnya. Ia diminta untuk menemui sekretaris direktur. Arya semakin cemas, ia takut telah melakukan kesalahan. Namun, alangkah terkejutnya, Arya ketika sekretaris direktur menyerahkan sebuah amplop tebal kepadanya. Ini bantuan dana dari Nona Lee Ji-eun untuk pengobatan ibumu di kampung halaman, ucap sang sekretaris dengan ramah. Arya terpaku, air mata haru tak terasa mulai mengalir di pipinya. Ia tidak menyangka Ji-eun akan berbuat sejauh ini. Setelah jam kerja usai, Arya segera menghubungi Ji-eun untuk mengucapkan terima kasih.
Suara Ji Eun di seberang telepon terdengar lembut dan penuh perhatian. Arya sih, jangan dipikirkan. Saya ikut prihatin dengan kondisi ibumu. Semoga beliau segera sembuh. Beberapa hari kemudian, Arya melihat Ji Eun tidak masuk kerja. Ia bertanya kepada beberapa karyawan lain, namun tidak ada yang tahu alasannya. Arya merasa khawatir. Ia takut terjadi sesuatu pada Ji Eun. Akhirnya, ia memberanikan diri mengirimkan pesan singkat menanyakan kabarnya. Setelah beberapa jam menunggu, dengan cemas, Arya menerima balasan dari Ji Eun. Ternyata, Ji Eun sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Arya segera mencari tahu di mana Ji Eun dirawat. Setelah menemukan rumah sakit tempat Ji Eun dirawat, Arya segera menuju ke sana. Ia menunggu dengan sabar di depan ruang rawat Ji Eun. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka, dan Arya melihat Ji Eun terbaring lemah di ranjang, dengan selang infus terpasang di tangannya. Hatinya terasa sakit melihat kondisi wanita yang diam-diam telah mengisi hatinya itu. Arya memberanikan diri masuk ke dalam kamar. Ji Eun tampak terkejut melihat kedatangannya. "Arya sih, kenapa kamu di sini?" tanyanya dengan suara lemah. Arya menggenggam tangan Ji Eun dengan lembut. "Saya khawatir dengan Agassi. Saya ingin memastikan Agassi baik-baik saja." Air mata Ji Eun tiba-tiba menetes. "Terima kasih Arya sih, kamu selalu ada saat saya membutuhkan." Arya mengusap air mata di pipi Ji Eun dengan lembut. "Agassi, sejak pertama kali kita bertemu, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Saya menyukai Agassi." Ucapan itu keluar begitu saja dari bibir Arya, tanpa bisa ia tahan lagi. Ji Eun menatap Arya dengan tatapan penuh haru. "Saya juga Arya sih, saya juga menyukai kamu." Pengakuan cinta itu terucap di tengah kesunyian ruang rawat, disaksikan oleh air mata dan ketulusan hati yang tak lagi bisa disembunyikan. Ujian yang tak terduga hubungan Arya dan Ji Eun yang baru saja terjalin indah harus menghadapi badai yang tak terduga. Ayah Ji Eun, Park Jae-hyun, mengetahui hubungan putrinya dengan seorang TKI. Kemarahannya meledak. Ia merasa harga dirinya dan martabat keluarganya tercoreng. Ia tidak pernah menyangka putri satu-satunya akan menjalin hubungan dengan seseorang yang dianggapnya tidak setara. Park Jae-hyun melakukan segala cara untuk memisahkan Arya dan Ji Eun. Ia mengancam Arya dengan pemecatan dan bahkan deportasi. Jika ia tidak menjauhi putrinya, Ji Eun berada dalam posisi yang sulit. Ia sangat mencintai Arya, namun ia juga tidak ingin mengecewakan ayahnya. Tekanan dari keluarga dan lingkungan sosialnya sangat besar. Ia dipaksa untuk memilih antara cintanya kepada Arya atau kepatuhannya kepada keluarganya. Di tengah konflik batin yang hebat, Ji Eun mencoba berbicara dengan ayahnya, menjelaskan betapa tulusnya cinta Arya, namun ayahnya tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan. Suatu malam, Ji Eun menemui Arya dengan mata sembab. Ia menceritakan semua tekanan yang ia alami dan ketidakberdayaannya menghadapi kemarahan ayahnya. Arya merasa hatinya hancur melihat kesedihan di mata Ji Eun. Ia tahu, hubungan mereka tidak akan mudah, namun ia tidak menyangka akan seberat ini. "Ji Eun, aku tidak ingin membuatmu menderita. Jika memang ini yang terbaik, mungkin kita harus..." Arya tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Ji Eun menggelengkan kepalanya dengan air mata berlinang. "Tidak, Arya sih. Aku tidak ingin berpisah darimu. Aku mencintaimu lebih dari apapun." Namun, kenyataan memang pahit. Tekanan dari keluarga Ji Eun semakin kuat. Mereka bahkan menjodohkan Ji Eun dengan seorang pengusaha muda dari keluarga terpandang. Ji Eun merasa terpojok dan tidak berdaya. Akhirnya, dengan berat hati, Ji Eun memutuskan untuk menjauhi Arya. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi Arya dari ancaman ayahnya dan untuk meredakan konflik keluarga. Perpisahan itu terasa sangat menyakitkan bagi Arya dan Ji Eun. Mereka berdua sama-sama terluka dan kecewa. Arya merasa dunianya runtuh. Cinta yang baru saja ia temukan harus direnggut begitu saja karena tembok status sosial yang begitu tinggi. Ji Eun juga menderita. Ia merasa terperangkap dalam sangkar emas, tidak bisa bebas memilih kebahagiaannya sendiri. Mereka berdua harus menjalani hari-hari yang penuh kesedihan dan dilema batin, terpisah oleh keadaan yang tidak mereka inginkan. Bertahan di tengah luka setelah perpisahan yang menyakitkan, Arya berusaha keras untuk bangkit kembali. Ia fokus pada pekerjaannya, mengirimkan uang lebih banyak untuk ibunya yang masih sakit. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari Ji Eun, meskipun kenangan tentang wanita itu selalu menghantuinya. Ia belajar menerima kenyataan bahwa cinta mereka memang tidak ditakdirkan untuk bersatu.
Arya mulai mengikuti kursus bahasa Korea dan mengembangkan keterampilannya di pabrik. Ia memiliki mimpi untuk bisa memiliki usaha sendiri suatu saat nanti dan kembali ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Sementara itu, Ji Eun menjalani kehidupannya dengan hampa. Ia menuruti keinginan keluarganya, meskipun hatinya terasa kosong. Ia mencoba menjalani hubungan dengan pria yang dijodohkan dengannya, namun ia tidak bisa merasakan cinta yang sama seperti yang ia rasakan pada Arya. Kenangan tentang Arya, senyumnya, kebaikan hatinya, selalu terukir jelas dalam benaknya. Ji Eun seringkali menyendiri, merenungi nasibnya dan bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang tepat. Meskipun terpisah jarak dan keadaan, Arya dan Ji Eun tidak pernah benar-benar melupakan satu sama lain. Terkadang Arya akan melihat berita tentang perusahaan ayahnya Ji Eun di internet, dan ia akan diam-diam mendoakan kebaikan untuk wanita itu. Begitu juga dengan Ji Eun, meskipun tidak pernah menghubungi Arya secara langsung, ia selalu mencari tahu kabar tentangnya melalui teman-teman pabrik yang masih berhubungan dengan Arya. Beberapa bulan berlalu, ibu Arya berangsur-angsur pulih, dan Arya merasa sedikit lega. Teman-teman sesama TKI melihat perubahan pada diri Arya. Ia menjadi lebih pendiam dan lebih fokus pada tujuannya. Mereka seringkali memberikan semangat dan dukungan kepada Arya. Suatu hari, salah seorang teman Arya berkata, "Arya, kamu adalah orang yang baik dan pekerja keras. Jangan biarkan masa lalu menghantuimu terus-menerus. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan." Kata-kata itu menyentuh hati Arya. Ia menyadari bahwa ia harus berani untuk kembali membuka hatinya, meskipun luka lama masih terasa perih. Di sisi lain, Ji Eun semakin merasa tidak bahagia dengan kehidupannya. Ia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh keluarganya. Ia merindukan kebebasan dan ketulusan cinta yang pernah ia rasakan bersama Arya. Suatu malam, sahabat dekat Ji Eun melihat kesedihan yang mendalam di mata Ji Eun. "Ji Eun aku tahu kamu masih memikirkannya. Jika kamu benar-benar mencintainya, kenapa kamu menyerah begitu saja? Kamu berhak untuk bahagia, Ji Eun Kata-kata sahabatnya itu memberikan Ji Eun keberanian. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan. Ia harus memperjuangkan apa yang benar-benar penting baginya. Setahun telah berlalu sejak perpisahan yang menyakitkan itu. Arya kini bekerja di sebuah bengkel kecil di pinggiran Seoul. Ia berhasil mengumpulkan modal dan perlahan mewujudkan mimpinya untuk memiliki usaha sendiri. Kehidupannya sederhana, namun ia merasa lebih tenang dan mandiri. Suatu sore, saat Arya sedang membereskan bengkel setelah seharian bekerja, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia mendongak dan terkejut melihat seorang wanita berdiri di depan pintu bengkelnya. Wanita itu adalah Lee Ji Eun. Ji Eun tampak sedikit berbeda, lebih dewasa dan mandiri. Tatapan matanya masih sama, namun kini memancarkan keyakinan yang lebih kuat. Arya terpaku, tidak bisa berkata-kata. Ji Eun tersenyum lembut, senyum yang sangat dirindukannya. "Arya apa kabar?" Sapa Ji Eun dengan suara pelan. Arya menarik napas dalam-dalam. "Ji Eun aku baik. Kamu, bagaimana kabarmu?" "Aku baik," jawab Ji Eun. Aku sudah tidak lagi bersama pria itu. Aku memutuskan untuk mengikuti kata hatiku." Arya menatap Ji Eun dengan tatapan bertanya. Ji Eun melanjutkan, "Setelah kita berpisah, aku menyadari bahwa aku tidak bisa hidup tanpa cintamu. Aku tahu ini tidak mudah, dan banyak rintangan yang harus kita hadapi, tapi apakah kamu masih mau memberiku kesempatan?" Suasana di bengkel yang sederhana itu terasa penuh dengan kehangatan dan ketulusan. Arya menghampiri Ji Eun, menggenggam kedua tangannya dengan erat. "Ji Eun cintaku padamu tidak pernah berubah. Aku selalu memimpikan saat ini." Air mata haru mengalir di pipi Ji Eun. Ia memeluk Arya dengan erat, melepaskan semua kerinduan yang selama ini ia pendam. Tidak ada drama yang berlebihan, hanya kejujuran dan kedewasaan dalam pengakuan cinta mereka kali ini. Mereka berdua telah belajar banyak dari pengalaman pahit di masa lalu. Mereka menyadari bahwa cinta sejati membutuhkan perjuangan dan pengorbanan, namun juga layak untuk diperjuangkan. Arya dan Ji Eun kembali merajut kisah cinta mereka dari awal, dengan lebih hati-hati dan saling menghargai. Mereka tahu jalan di depan tidak akan selalu mulus, namun mereka yakin, dengan cinta dan ketulusan, mereka akan mampu melewati segala rintangan bersama. Di tengah kesederhanaan bengkel kecil itu, cinta mereka terasa begitu matang dan mendalam,
Sebuah bukti bahwa takdir memang bisa mempertemukan dua hati yang saling mencintai, meskipun terhalang oleh tembok perbedaan yang menjulang tinggi. Cinta, tulus dari seorang TKI dan putri konglomerat akhirnya menemukan jalannya, bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai sebuah kisah nyata yang menyentuh hati.